Baru saja aku keluar dari mobil Ferry, seseorang berteriak memanggil namaku. Aku dan Ferry kaget. Arjuna, batin ini ikut berkata. Yang memanggilku ternyata Arjuna. Dia sudah ada saja di hotel. Sepertinya sejak tadi ia menunggu. Kamu dari mana? Sama siapa? Ia menghampiriku yang masih berdiri di samping mobil Ferry. Netranya menyelidik ke dalam mobil. Dia melihat Ferry. Kamu pergi sama dia? Dari mana? Arjuna bertanya. Dia nampak tak suka. Kututup pintu mobil Ferry. Aku memang ada urusan. Kenapa memangnya? Tanyaku santai. Mobil Ferry belum melaju. Kenapa kamu gak ajak aku, Rel? Kamu bilang ada meeting. Arjuna mengomentari. Aku ada urusan dengan Ferry. Kalau ajak kamu gak nyambung. Ku jawab lagi. Ya sudah, ayo kita makan siang. Aku udah gak ada kerjaan. Makanya jemput kamu sejak awal. Juna bicara padaku, tapi netranya melirik Ferry dengan sinis penuh kepuasan. Ku toleh Ferry saat Arjuna bicara. Dia hanya diam menatap ke depan. Apa dia mendengar Arjuna akan menjemput? Lalu dia tahu kalau tadi aku diantar oleh Arjuna. Ya, dia pasti sudah berpikir aku bohong. Tin, Ferry bunyikan klakson, tanda pamit lalu dia pergi. Tak pamit lewat kata-kata. Pasti dia masih kesal pada Juna yang telah buat Tante Sandra masuk ruang ICU. Ayo, Arjuna mengajakku makan siang. Ke kafe seberang aja. Aku mengusulkan. Oke, kami pun lanjut berjalan dan mengunjungi kafe seberang. Jun, kenapa Tante Windy dan Om Idris mendadak datang? Jauh-jauh dari Kanada lagi. Ku bawa Arjuna ngobrol sambil tangan ini mengucek sedotan di mixer milikku. Ya, mereka katanya mau jodohin kita. Dia teringat pesan almarhum orang tua kita. Jawabnya seperti iya saja, tanpa ragu. Yakin cuma itu? Selidikku. Iya. Ya, setahu aku cuma itu. Aku juga lumayan heran saja. Terakhir kami berjumpa saat aku kecil. Saat mama pergi pun mereka tak datang untuk terakhir kalinya. Jawaban Arjuna santai sekali. Mereka hubungi aku dan bahas soal perjodohan ini. Saat aku awalnya hubungi mereka lewat media sosial, tak sengaja aku lihat foto Asila. Lalu aku teringat mereka. Jadi aku hubungi mereka. Lalu curhat masalahku. Setelah mereka bertanya, aku jawab saja kalau aku sedang dekat dengan kamu. Lalu mereka kamu suruh datang? Enggak, mereka yang ingin datang. Ya aku senenglah. Mereka hanya keluargaku satu-satunya. Meskipun kami berjumpa sewaktu aku masih SMP. Oh gitu. Ya, aku juga terakhir melihat mereka waktu masih SMP. Aku mulai menyuap salad yang sudah terhidang. Hening, kami lanjut makan siang. Juna, maaf kalau kamu tersinggung. Tapi lebih baik kamu urungkan niat kamu untuk dekati aku. Karena aku sama sekali gak akan ada perasaan lebih sama kamu selain sahabat dan rekan kerja. Mungkin Arjuna kaget. Suapan spaghetti di mulut berhenti dikunyah. Lalu perlahan ia kunyah kembali sambil menatapku heran. Kamu kok yakin banget, Rel? Komentarnya. Oke, jujur, aku sudah tahu kalau kamu yang buat Tante Sandra shock hingga ia masuk ICU, hingga pembuluh darahnya harus dipasangi kateter. Kedua bola matanya terbelak kaget. Ia meraih gelas dan pura-pura terbatuk. Aku tak melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang yang melihat temannya tersedak. Aku diam saja. Kamu jangan pura-pura batuk gitu. Aku tahu semuanya. Orang suruhanku udah selidiki semuanya. Saat Tante Sandra dan Ferry gak mau bicara, aku heran dan aku berusaha cari tahu. Dan itu semua benar kan? Jelasku ke poin inti. Sudah bosan juga aku lama-lama selalu risih didampingi olehnya. Rel, kamu gak bisa tuduh aku. Dia berdalih. Aku tersenyum sinis. Aku gak nuduh. Aku hanya ingin tahu apa alasan kamu berbuat seperti itu. Hah? Kamu itu kejam, Juna. Kekecewaanku mulai menampakkan diri di hadapan Arjuna. Dia malah terdiam, seperti ada rasa bersalah.
Dasar orang aneh. Sebenarnya tujuan dia buat Tante Sandra sakit itu apa? Aku pergi. Dia malah berdiri dan berniat pergi. Aneh. Tunggu. Kamu harus jelasin semuanya. Apa kamu juga punya rencana jahat untuk mendekatiku lewat kerjasama kita? Hah? Ku cegat dia saat ingin pergi. Apaan sih, Rel? Ia terus tak mau jawab. Juna, aku terus mencegahnya. Aku gak ada niat buruk dengan perusahaan kamu. Kalau anak buahku menang lelang tender, itu memang kelihayan kami. Dia menjawab dengan nada datar. Tak sedikit pun menolehku. Kamu jangan bohong. Lalu kenapa kamu kekeh ingin mendapatkan hati aku? Hah? Aku ini seorang janda. Dan yang paling penting, aku gak ada rasa selain menganggap kamu sahabat, rekan kerja dan saudara. Dia malah pergi menjauh. Juna, aku menyusulnya. Mbak, bayar dulu. Pelayan kafe berteriak saat melihatku pergi. Kurogoh uang lembaran berwarna merah 5 lembar. Mungkin itu cukup. Aku simpan di meja lalu mengejar Arjuna. Juna, aku mencegahnya di luar kafe. Apa? Ia terlihat kesal sekali. Aku gak nyangka kamu itu orang jahat. Kamu tega bikin ibu sambung kamu masuk rumah sakit. Otak kamu di mana? Dan karena itu, aku sekarang sudah menduga kalau kamu adalah orang jahat. Nama kamu tak seperti kelakuanmu. Aku memaksakan diri memakinya. Kamu gak ngerti, Rel. Aku memang benci sama Tante Sandra dan Ferry. Dia yang telah buat mama aku sakit dan meninggal. Dadaku naik turun. Aku kaget dengan nada bentakannya. Aku pikir kamu pemaaf. Kamu akan mengerti bila ada di posisi mereka, Juna. Kamu sedang membenci orang yang seharusnya kamu maafkan. Jangan sok beri aku ceramah. Yang jelas kamu gak ngerti perasaan aku, Rel. Aku benci sama mereka. Dan aku juga benci bila mereka bahagia. Tek. Apa? Dia melenggang pergi. Kamu ternyata orang yang egois, Juna. Sama seperti om dan tante kamu. Bilang pada mereka supaya mereka tak usah ikut campur masalahku. Apalagi soal perjodohan. Aku kecamkan. Dia pergi melintasi jalan menuju parkiran hotel. Aneh, dia lalu masuk ke dalam mobil dan pergi. Aku melihat dia melajukan mobil dengan cepat. Arjuna itu seperti orang baik yang sedang dikuasai oleh emosi. Dan aku yakin dia sama sekali tak mencintaiku. Dia hanya tak ingin aku dekat dengan Ferry. Itu saja. Dari pandangannya tak pernah kulihat kalau dia benar-benar mencintaiku. Itu hanya ia lakukan untuk menyenangkan dirinya saja. Tapi kenapa dia bawa-bawa Tante Windy dan Om Idris untuk masalah ini? Kenapa dia sampai hubungi mereka? Tapi dia bilang dia tak menyuruh mereka datang. Ini semua membingungkan. Yah, halo Non. John menerima panggilan dariku. Aku sengaja langsung menghubunginya. Setiap ada aroma-aroma mencurigakan, sekarang aku selalu menghubunginya untuk menjadi seorang detektif. Kamu pantau gerak-gerik Om Idris dan Tante Windy. Alamatnya aku kirim nanti. Jangan sampai ada satu langkah pun dari mereka yang tak kalian ikuti. Siap, Non. Kami meluncur. John menyanggupi. Setelah itu ku akhiri panggilan. Ku kirim alamat rumah Arjuna. Dan aku langsung kembali ke kantor karena sebentar lagi ada meeting. Selesai meeting aku segera pulang. Arjuna sepertinya marah dan dia tidak jadi menjemputku. Aku langsung stop taksi dan buru-buru ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku langsung ke kamar dan menaruh tas. Saat itu juga langsung duduk di kursi kerja dan meraih laptop untuk mencari identitas Om Idris dan Tante Windy di Kanada. Aku akan cek usaha yang mereka jalankan. Mereka juga adalah pengusaha seperti almarhum orang tuaku. Mereka punya beberapa hotel di sana. Itu yang aku tahu. Dan masih kuingat nama hotelnya. Aku penasaran dengan Tante Windy dan Om Idris. Dia sepertinya ada niat buruk menjodohkanku dengan Arjuna sekeras itu. Dan Arjuna, dia bukan mencintaiku, tapi dia hanya tak ingin melihat Ferry bahagia.
Entah mengapa hati kecil ini menduga seperti itu. Dan yang paling ku khawatirkan di sini adalah tante dan Om Idris. Aku juga hubungi situs Kanada, kabar berita dan segalanya yang menyangkut soal bisnis. Entah mengapa mereka seperti lari dari masalah dan datang untuk memanfaatkanku. Keduanya memang menampakkan gerak-gerik mencurigakan. Bersambung.